Bunyi alarm dari ponsel di atas nakas itu bukan lagi sebuah panggilan untuk bangun, melainkan sekadar instruksi mekanis yang harus segera dihentikan. Pukul 6 pagi. Cahaya matahari yang masuk melalui celah gorden berwarna abu-abu itu terasa tawar. Saya menarik napas panjang, menghirup aroma kamar yang pengap oleh udara semalam, lalu duduk di tepi tempat tidur selama beberapa menit. Di momen-momen seperti inilah, keheningan terasa paling berat. Tidak ada suara selain detak jam dinding dan dengung rendah kulkas dari arah dapur. Saya duduk diam, menatap ujung kaki saya sendiri, dan menyadari bahwa saya tidak punya alasan kuat mengapa saya harus berdiri. Tapi, tubuh ini bergerak karena kebiasaan. Kaki saya melangkah ke kamar mandi, tangan saya meraih sikat gigi, dan mata saya menatap pantulan wajah di cermin yang tampak asing. Wajah itu tidak terlihat sedih, tapi juga tidak terlihat hidup. Hanya sebuah wajah yang sedang menunggu hari berlalu. Rutinitas saya adalah sebuah lingkaran. Setelah mandi, saya akan menyeduh kopi instan, mengenakan kemeja yang sudah disetrika asal-asalan, lalu berangkat menuju kantor. Di atas motor, di tengah kemacetan yang bising, saya sering memperhatikan punggung orang-orang di depan saya. Ribuan orang bergerak dengan terburu-buru, saling mendahului, seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting yang menanti mereka di ujung jalan. Saya pun ikut dalam arus itu, memacu mesin, menyalip dari kiri, tapi di dalam kepala, saya bertanya-tanya, sebenarnya saya mau kemana? Kantor hanyalah sebuah kotak besar tempat saya menukar waktu dengan angka-angka di saldo rekening setiap akhir bulan. Tugas-tugas masuk, saya selesaikan, lalu tugas lain datang lagi. Begitu terus sampai pukul 5 sore. Teman-teman di meja sebelah sering membicarakan rencana akhir pekan, cicilan mobil, atau drama kantor yang sebenarnya tidak terlalu penting. Saya hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Saya merasa ada di sana, tapi pikiran saya selalu melayang ke sebuah tempat yang saya sendiri tidak tahu di mana koordinatnya. Pernah suatu sore, saya duduk di sebuah kedai kopi setelah jam pulang. Saya tidak memesan untuk dibawa pulang. Saya ingin duduk di sana. Saya melihat orang-orang yang tampak memiliki ambisi besar. Ada yang sibuk dengan laptopnya, ada yang tertawa keras bersama kawan-kawannya. Sementara saya hanya menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Saya menyadari satu hal yang pahit. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Banyak orang bilang, ikuti passion MU. Masalahnya, saya tidak punya passion. Saya tidak benci pekerjaan saya, tapi saya juga tidak mencintainya. Saya hidup di zona abu-abu. Tidak ada gairah yang meledak-ledak. Tidak ada visi tentang masa depan yang membuat saya bersemangat untuk bangun lebih pagi. Hidup saya hanyalah rangkaian peristiwa yang terjadi begitu saja tanpa saya yang memegang kemudinya. Saya merasa seperti penumpang di kendaraan hidup saya sendiri, dan saya tidak tahu siapa yang sedang menyetir. Malam harinya, saya kembali ke kamar yang sama. Rutinitas menutup hari dimulai lagi. Meletakkan kunci motor, menggantung kemeja, dan kembali menatap langit-langit kamar sebelum memejamkan mata. Kadang saya berpikir, apakah hidup memang seharusnya begini? Berjalan tanpa arah, sekadar memenuhi tuntutan biologis dan sosial sampai akhirnya waktu habis? Kalau kamu pernah merasa hidup berjalan tanpa arah, mungkin cerita ini akan terasa dekat. Malam itu, di tengah kesunyian yang mencekam, saya menyadari bahwa saya sudah terlalu lama membiarkan diri saya hanyut. Saya menutup mata, namun ada sebuah pertanyaan kecil yang mendadak muncul dan tidak mau pergi. Sampai kapan saya akan terus berjalan tanpa benar-benar tahu kemana kaki ini melangkah? Pertanyaan itu, sampai kapan? Ternyata bukan tamu yang hanya datang sekali lalu pergi. Ia menetap, duduk di pojok pikiran saya seperti debu yang gagal dibersihkan. Namun, realita tidak memberi saya ruang untuk merenung terlalu lama. Tagihan listrik jatuh tempo, cicilan motor harus dibayar, dan tumpukan laporan di meja kantor menuntut fokus penuh. Masalah datang saat saya melakukan kesalahan fatal di kantor. Sebuah data salah input karena pikiran saya melayang. Atasan saya, seorang pria yang hidupnya tampak sangat teratur, memanggil saya ke ruangannya. Ia tidak membentak, ia hanya menatap saya dengan tatapan kasihan. "Kamu ada di sini, tapi kamu seperti tidak punya tujuan," katanya singkat. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada makian. Ia benar. Saya hanya bekerja untuk menggugurkan kewajiban agar bisa membayar biaya hidup demi bisa bekerja kembali esok hari. Ini adalah lingkaran setan. Malam itu, sepulang kerja, ban motor saya bocor di tengah hujan gerimis. Saya terpaksa menuntunnya sejauh 2 kilometer.
Di bawah lampu jalan yang remang-remang, saya melihat bayangan saya sendiri yang tampak bungkuk dan letih. Saya mulai membandingkan diri dengan teman-teman sekolah yang sudah mulai membicarakan investasi atau rencana jangka panjang. Sementara saya masih sibuk memikirkan bagaimana caranya agar motor ini bisa berjalan lagi besok pagi. Tekanan ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang ketidakpastian akan menjadi apa saya di masa depan. Jika kamu sedang berada di titik di mana tekanan hidup terasa seperti menghimpit ruang bernapasmu, ketahuilah bahwa tekanan itu terkadang adalah cara hidup memberitahumu bahwa ada sesuatu yang harus diubah. Saya menyadari bahwa selama ini saya hanya bereaksi terhadap masalah, bukan mengantisipasi masa depan. Saya terlalu sibuk memadamkan api kecil setiap hari sampai lupa membangun pondasi rumah yang tahan api. Setelah kejadian ban bocor dan teguran di kantor, saya memasuki fase yang saya sebut sebagai mati rasa. Saya tetap menjalankan semua rutinitas, tapi dengan kesadaran yang semakin menipis. Semuanya terasa hambar. Makanan favorit saya tidak lagi terasa spesial. Film yang biasanya menghibur terasa membosankan. Saya merasa seperti sebuah robot yang baterainya hampir habis. Puncaknya adalah saat perayaan ulang tahun seorang teman lama. Di sana, semua orang tertawa, berbagi cerita tentang progres hidup mereka. Saya hanya duduk di sudut, memegang gelas minuman yang sudah hangat, merasa seperti hantu. Saya hadir secara fisik, tapi tidak ada maknanya. Saya bertanya pada diri sendiri, untuk apa semua ini? Jika tujuan hidup hanya untuk makan dan tidur, bukankah hewan juga melakukannya? Saya pulang lebih awal. Di perjalanan, saya sengaja melewati jalan memutar, hanya untuk memperlama waktu sebelum sampai di kamar yang sunyi itu. Saya menyadari bahwa kehilangan arah hidup adalah jenis kehilangan yang paling sunyi. Tidak ada yang berdarah, tapi rasanya sangat perih di dalam. Saya tidak tahu lagi apa yang membuat saya bahagia, atau apa yang sanggup membuat saya menangis. Barangkali kehilangan makna adalah tahap yang perlu kita lalui agar kita berhenti mencari jawaban di luar sana dan mulai melihat ke dalam. Malam itu saya tidak langsung tidur. Saya duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur, dan membiarkan kegelapan menyelimuti saya. Saya menyerah pada rasa hampa itu, membiarkannya bicara. Ada sebuah kekuatan yang aneh dalam keheningan yang total. Selama bertahun-tahun, saya selalu berusaha mengisi keheningan dengan suara televisi, musik di earphone, atau sekadar scrolling media sosial tanpa henti. Saya takut pada kesunyian karena di sanalah suara hati saya biasanya terdengar, dan selama ini saya terlalu takut untuk mendengarnya. Malam itu, saya mematikan semua perangkat elektronik. Saya mematikan lampu. Hanya ada saya dan napas saya. Awalnya, pikiran saya sangat bising. Penyesalan masa lalu, kecemasan masa depan, dan kritik-kritik pedas terhadap diri sendiri berteriak berebutan. Namun, setelah sekitar 1 jam, suara-suara itu mulai melemah. Yang tersisa hanyalah kejujuran yang telanjang. Saya mulai bertanya hal-hal yang selama ini saya hindari. Apa yang sebenarnya membuatku merasa hidup? Kapan terakhir kali aku merasa bangga pada diriku sendiri tanpa peduli penilaian orang lain? Ternyata, saya tidak punya jawabannya. Dan tidak memiliki jawaban itu tidak apa-apa. Selama ini saya terlalu terburu-buru ingin terlihat berhasil di mata orang. Sampai saya lupa bahwa pemilik hidup ini adalah saya, bukan mereka. Menyediakan waktu untuk benar-benar diam adalah investasi paling mewah yang bisa kita berikan untuk kewarasan kita sendiri. Momen diam itu bukan tentang menemukan solusi instan, melainkan tentang mengakui posisi saya saat ini. Saya tersesat. Dan pengakuan itu, anehnya, membawa sedikit rasa lega yang selama ini tidak pernah saya rasakan. Pagi setelah malam yang hening itu, segalanya tidak langsung berubah menjadi indah. Dunia luar masih sama, macet, bising, dan menuntut. Namun, ada sesuatu yang bergeser sedikit di dalam dada saya. Saat sedang mengantre kopi di pagi hari, saya memperhatikan seorang pria tua yang sedang menyapu jalan dengan sangat tenang. Ia tidak terlihat terburu-buru, ia hanya fokus pada setiap sapuan lidinya. Saya menyadari satu hal sederhana. Selama ini saya terlalu fokus pada garis finish orang lain sehingga saya lupa menghargai langkah kaki saya sendiri. Kesadaran itu muncul begitu tipis, seperti cahaya pertama di ufuk timur. Saya mulai memahami bahwa arah hidup tidak selalu berupa ledakan besar atau perubahan karir yang drastis. Kadang, ia dimulai dari cara kita memegang cangkir kopi atau cara kita menatap orang yang bicara pada kita. Saya mulai mencoba melakukan satu hal dengan sadar setiap hari. Jika saya mencuci piring,
saya akan benar-benar merasanya airnya. Jika saya berjalan ke kantor, saya akan memperhatikan pohon-pohon yang saya lewati. Ternyata, selama ini saya tidak pernah hadir di hidup saya sendiri. Saya selalu berada di masa lalu yang penuh sesal atau masa depan yang penuh cemas. Jika kamu merasa hidup ini terlalu berat untuk dijalani, cobalah untuk tidak melihat setahun ke depan. Lihatlah hanya 5 menit ke depan, dan lakukan itu dengan sebaik mungkin. Insight kecil ini mulai meruntuhkan tembok besar ketidaktahuan saya. Saya mulai mengerti bahwa sebelum saya tahu kemana saya pergi, saya harus tahu di mana saya berada sekarang. Memasuki bulan ketiga sejak malam di titik hening itu, saya mulai melakukan eksperimen kecil. Saya tidak lagi bangun dan langsung mencari ponsel. Saya memberi diri saya waktu 10 menit untuk sekadar bernapas dan menetapkan satu niat sederhana untuk hari itu. Misalnya, hari ini saya ingin belajar lebih sabar dalam mendengarkan rekan kerja. Razanya aneh. Ada bagian dari diri saya yang memberontak dan berkata, "Ini sia-sia, kamu tetap saja karyawan biasa dengan gaji yang sama." Tapi ada bagian lain yang merasa lebih ringan. Saya mulai memberanikan diri untuk berkata, "Tidak," pada ajakan-ajakan sosial yang hanya akan membuat saya merasa kosong. Saya mulai menggunakan waktu malam saya untuk membaca buku tentang hal-hal yang dulu pernah saya minati tapi saya kubur karena dianggap tidak menghasilkan uang. Perubahan ini tidak dramatis. Saya masih ragu. Saya sering bertanya-tanya apakah saya hanya sedang membohongi diri sendiri dengan ketenangan palsu ini. Namun, saat saya melihat kalender, saya menyadari satu hal. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak lagi merasa seperti penumpang yang diculik oleh takdir. Saya mulai memegang kemudinya, meskipun saya masih meraba-raba peta di tangan saya. Mencoba sesuatu yang berbeda seringkali terasa menakutkan. Tapi bukankah lebih menakutkan jika kita tetap berada di tempat yang sama padahal kita tahu kita tidak bahagia di sana? Saya mulai melihat hidup bukan sebagai beban yang harus dipanggul, melainkan sebagai sebuah proyek jangka panjang yang sedang saya bangun secara perlahan. Bab 7. Proses membentuk diri bulan-bulan berikutnya adalah masa yang paling sunyi sekaligus paling sibuk. Saya memutuskan untuk mengambil sebuah kursus keterampilan baru yang sudah lama saya lirik, sesuatu yang jauh dari bidang pekerjaan saya saat ini. Setiap malam, setelah lelah bekerja 8 jam, saya duduk di depan laptop untuk belajar. Seringkali saya gagal paham, seringkali saya ingin menyerah dan tidur saja. Tidak ada keajaiban instan. Saya tidak mendadak jadi ahli dalam semalam. Justru, saya sering merasa bodoh. Di kantor, posisi saya masih sama, dan orang-orang masih melihat saya sebagai orang yang sama. Tapi di dalam kamar ini, di bawah lampu belajar yang kuning, saya tahu saya sedang bertumbuh. Saya sedang mengumpulkan potongan-potongan diri saya yang baru. Pernah suatu malam saya merasa sangat lelah hingga menangis tanpa alasan. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan karena proses melepas diri yang lama itu ternyata sangat menguras energi. Saya belajar bahwa membentuk diri yang baru berarti harus tega membunuh kebiasaan-kebiasaan lama yang membuat saya nyaman namun stagnan. Tidak ada pujian dari siapapun, tidak ada bonus gaji. Hanya ada kepuasan kecil saat saya akhirnya bisa menyelesaikan satu modul pembelajaran yang sulit. Seringkali, proses paling penting dalam hidup terjadi saat tidak ada satu orang pun yang melihat atau memberi tepuk tangan. Saya menyadari bahwa kecepatan benar-benar tidak relevan jika dibandingkan dengan ketahanan. Saya tidak lagi peduli seberapa lambat saya melangkah, asalkan arahnya benar. Memasuki tahun pertama sejak saya memutuskan untuk berhenti berlari di tempat. Cara saya memandang dunia mulai berubah secara fundamental. Jika dulu saya melihat masalah sebagai gangguan yang tidak adil, kini saya melihatnya sebagai umpan balik. Ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, saya tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Melainkan, apa yang ingin diberitahukan oleh situasi ini tentang caraku melangkah. Saya mulai menyadari bahwa visi masa depan bukan berarti kita harus tahu secara detail apa yang akan terjadi 5 tahun lagi. Visi adalah tentang memiliki prinsip yang kokoh untuk mengambil keputusan hari ini. Saya tidak lagi tergoda oleh tren atau kesuksesan instan yang dipamerkan orang lain. Saya merasa memiliki filter di dalam kepala saya. Jika sesuatu tidak sesuai dengan arah yang ingin saya tuju, saya bisa melepasnya tanpa merasa kehilangan FOMO. Di kantor, perubahan ini mulai terlihat oleh orang lain. Bukan karena saya bekerja lebih keras dari biasanya, tapi karena saya bekerja dengan ketenangan. Saya tidak lagi ikut dalam drama kantor atau gosip yang menguras energi. Saya melakukan bagian saya dengan sebaik mungkin,
Bukan karena saya takut pada atasan, tapi karena saya menghargai integritas diri saya sendiri. Perubahan pola pikir adalah kemenangan yang paling sunyi, karena tidak ada orang yang bisa melihatnya. Tapi kamulah yang paling merasakannya setiap kali kamu bangun pagi. Kini, saya tidak lagi mencari validasi dari luar. Saya mulai menemukan kepuasan dari kemampuan saya untuk mengendalikan respon saya terhadap dunia. Hidup saya saat ini masih jauh dari kata sempurna. Saya masih tinggal di tempat yang sama, mengendarai motor yang sama, dan memiliki tantangan ekonomi yang nyata. Namun, ada satu perbedaan besar. Kabut di depan saya mulai menipis. Langkah-langkah kecil yang saya ambil di bab 6 dan bab 7 mulai membentuk sebuah jalur yang jelas. Keterampilan baru yang saya pelajari secara perlahan mulai membuka pintu-pintu peluang yang dulu tidak pernah saya bayangkan. Saya mulai menerima proyek sampingan yang sesuai dengan nilai-nilai saya. Untuk pertama kalinya, uang yang saya terima bukan sekadar alat bayar tagihan, melainkan simbol dari nilai yang berhasil saya berikan kepada orang lain. Saya memiliki tujuan. Saya tahu mengapa saya melakukan apa yang saya lakukan. Arah hidup ini terasa seperti kompas yang selalu menunjuk ke utara. Meskipun badai datang atau saya harus berbelok sedikit, saya selalu tahu cara untuk kembali ke jalur utama. Saya tidak lagi merasa tertinggal dari orang lain, karena saya menyadari bahwa saya sedang berada di lintasan yang berbeda. Saya tidak sedang berlomba dengan mereka. Saya sedang berjalan menuju versi terbaik dari diri saya sendiri. Memiliki tujuan yang jelas tidak membuat hidup jadi lebih mudah, tapi membuat setiap kesulitan yang datang jadi lebih layak untuk diperjuangkan. Rasa hampa yang dulu menyelimuti hari-hari saya kini digantikan oleh rasa syukur yang tenang. Saya mulai menikmati setiap inci perjalanan ini sekarang. Ketika saya duduk di tepi tempat tidur di pagi hari, alarm tetap berbunyi pukul 6. Cahaya matahari tetap masuk melalui celah gorden yang sama. Namun, pria yang menatap cermin itu bukan lagi orang yang sama dengan yang ada di bab 1. Matanya memiliki binar yang berbeda, sebuah binar dari seseorang yang telah menemukan kembali kemudinya. Saya belajar bahwa menjadi visioner bukan berarti memiliki rencana hebat yang kaku. Menjadi visioner berarti memiliki keberanian untuk melihat jauh ke depan, namun tetap memiliki kerendahan hati untuk melangkah pelan hari ini. Hidup ini ternyata bukan tentang seberapa cepat kita mencapai puncak, tapi tentang apakah kita sedang mendaki gunung yang benar. Banyak orang sampai di puncak dengan sangat cepat, hanya untuk menyadari bahwa mereka berada di gunung yang salah. Saya memilih untuk berjalan pelan, menikmati setiap tanjakan, dan memastikan bahwa setiap langkah saya memiliki arti. Masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah kanvas kosong yang sedang saya lukis dengan penuh kesadaran. Saya tidak lagi mengejar kesuksesan yang didefinisikan orang lain. Saya sedang membangun kedamaian yang saya definisikan sendiri. Jika kamu masih merasa tersesat hari ini, bernapaslah. Mungkin kamu bukan sedang berhenti, tapi hanya sedang bersiap untuk mengganti arah. Pada akhirnya, hidup yang paling bermakna adalah hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran bahwa perjalanan ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, melainkan tentang